Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Semoga kabarnya Anda semuanya sehat dan selalu happy ya. Kalau nggak salah ini juga masih momen libur sekolah. Jadi buat para orang tua yang pagi hari ini mungkin terbebas dari tugas ngantar anak sekolah, saya doakan semoga Anda makin happy gitu ya. Karena biasanya bangun pagi langsung riweh mau ngantar anak sekolah atau mau nyiapin nih keperluan putra-putri Anda. Hari ini akan saya awali pagi hari Anda seperti biasa. Kalau sudah jam 6 pagi, kita akan ngobrol seputar masalah kesehatan di program Sehat Pagi Pemirsa di Rumah. Kali ini kita akan bicara seputar tema kesehatan pernafasan atau paru-paru. Dan kita mau ngomongin tema kita itu adalah, ini juga mungkin awam ya di telinga Anda, yaitu adalah pneumotoraks, seperti yang sudah ditulis di layar kaca Anda. Jadi pneumotoraks ini itu merupakan sebuah kondisi di mana kalau orang bilang ya, atau mungkin orang awam seperti itu, paru-parunya katanya kempes atau kolaps pemirsa di rumah. Kalau bahasa agak-agak medisnya, jadi kondisi di mana ada pengumpulan udara gitu ya, di antara rongga paru-paru sama dada. Katanya sih demikian. Jadi sehingga paru-parunya ini tuh ketekan gitu kan, terus lalu kemudian kolapsnya itu sebagian atau semuanya. Nah, kalau kasusnya itu ketika saya baca di beberapa media, jarang sih sebenarnya, dan beberapa kasus itu diakibatkan karena perlukaan atau kejadian dari luar pemirsa di rumah. Jadi bukan hal yang medis, tapi ada juga yang memang karena sebuah penyakit medis tertentu yang sudah cukup lama diderita, lalu kemudian akhirnya timbul yang namanya pneumotoraks. Nah, supaya lebih ngobrolnya enak, kita akan sapa dulu, sudah hadir, beliau merupakan dokter spesialis paru, beliau bernama Dr. Herli. Jadi sudah ada di sebelah kanan saya. Halo, apa kabar dokter? Pagi. Pagi, Mas Rio. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Ini tadi saya udah ngobrol agak sedikit lebar, tapi sebenarnya itu kan merupakan ilmu pengetahuan yang saya baca aja dokter. Belum tentu itu benar atau tepat gitu. Mungkin dokter Herli boleh kasih opening dulu lah, silahkan. Dan juga kemudian benar nggak sih yang tadi saya bicarakan? Monggo. Oke, terima kasih Mas Rio ya. Sebenarnya yang disampaikan Mas Rio tadi itu benar ya. Jadi secara simpel ya, secara gampangnya itu pneumotoraks itu paru-parunya kempes memang. Kenapa kok bisa kempes? Karena ada suatu rongga atau suatu lubang menuju pleura. Pleura itu selaput pelapis paru, Mas. Jadi paru, Mas ya, bukan paru-paru. Nanti kalau paru-paru ginjal-ginjal gitu, Mas. Jangan dong. Ya, jadi paru, Mas. Jadi paru itu memiliki pelapis. Lapisnya itu namanya pleura. Pleura ini terdiri dari dua lapis ya. Lapisan yang nempel di paru dan lapisan yang nempel di dinding dada. Seharusnya ini kosong. Harusnya nggak ada isinya, vakum dia. Cuma ada isinya cairan dikit gitu. Nah, pada suatu kondisi tertentu itu terdapat lubang, baik dari paru menuju ke pleura atau dari luar dinding dada menuju pleura ya. Sehingga udara itu ngembes ke situ. Nah, mengisi di situ akhirnya menekan paru. Kan nggak mungkin menekan otot dan tulang. Benar, paru yang tekan. Parunya yang ditekan, parunya kalah sehingga parunya kempes, orangnya sesek gitu. Ini ya kayak di gambar yang sudah beberapa tim redaksi kumpulkan pemirsa di rumah. Jadi coba boleh dilihat. Yang sebelah kiri itu kan paru-parunya itu ngembangnya enak ya, di rongganya enak ya dokter. Ya, betul, itu yang itu ngembang sempurna. Yang kiri itu karena ada udara, parunya tertekan atau kolaps. Dia tertekan udara sehingga dia mengempis. Oke. Jadi makanya bisa dibayangkan pasti kalau misalkan kita bernafas nggak nyaman ya dokter ya. Ya, sesek karena parunya nggak bisa ngembang. Iya. Kita kalau misalkan bernafas kan itu mengambil udara nih pemirsa yang masuk ke paru kita. Nah, tapi kalau misalkan parunya nggak bisa ngembang sempurna, otomatis ya sesek ya. Jadi memang kejadiannya itu nggak serta-merta dua-duanya ya dokter ya. Bisa sebagian, bisa juga memang dua-duanya gitu ya dokter ya. Ya, jadi secara penyebab itu dibagi dua pneumotoraks itu. Pneumotoraks spontan itu nggak ada sebabnya, nggak tahu, misalnya nggak ada trauma, tiba-tiba pneumotoraks. Itu biasanya karena penyakit, Mas, karena TBC, karena PPOK, karena ada bula-bula, ada balon-balon di dalam parunya yang kemudian meletus gitu ya. Atau karena trauma yang kedua. Trauma itu misalnya ditembak,
terbentur, nah, gitu. Terus kemudian ada lubang dari dada menuju ke pleura tadi. Oke, baik. Jadi memang pemirsa di rumah penyebabnya itu kan tadi seperti yang saya sempat baca ya, itu bisa karena sebuah kondisi medis tertentu yang sudah memang cukup lama diderita. Jadi memang numpuk akhirnya berkembang penyakitnya lebih parah, ya terjadilah pneumotoraks, atau memang karena perlakuan dari luar. Jadi trauma namanya. Trauma, kecelakaan, terbentur ya. Tapi semoga Anda nggak mengalami hal tersebut ya pemirsa di rumah ya. Kita akan coba untuk jeda dulu di segmen yang pertama. Jadi biar ngobrolnya itu enak segmen-segmennya. Kita akan coba untuk break. Dan nanti setelah kita kembali, saya coba untuk akan ngobrol kembali dengan Dr. Herley. Pagi hari ini kita akan ngobrol lagi ya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Halo, saya Bram Palarai. Saya kini di Alti Orthopedic Hospital, rumah sakit khusus tulang di Kuala Lumpur. Saya hari ini di sini untuk bone health screening, membuat annual check up untuk tulang saya. Karena sebagai seorang aktor, tubuh saya membutuhkan saya dalam keadaan optimal. Ini sesuatu yang penting, dan di sini ternyata kesemua dokternya mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Dan apa yang luar biasa di sini adalah personalized care, pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Malam Gebiar Pembaca Ceria 75 tahun era Jawa Pos yang akan dimeriahkan konser musik lagu-lagu Gus Plus bersama Neon G Plus. Pengen ikutan acara ini? Langsung aja daftar dengan mengisi form di bawah ini. 75tahun.jawapos.co.id atau kirim WhatsApp ke nomor berikut dengan format ketik nomor pelanggan dan nama. Syaratnya, kalian merupakan pelanggan aktif para Jawa Pos, area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Eits, jangan lupa ya, wajib pakai dress code Vibes 70-an. Pendaftaran tidak dipungut biaya, a.k.a. gratis. Buruan daftar, karena pendaftaran akan ditutup jika kuota penuh. Undian Super Grand Prize ulang tahun Platinum ke-75 tahun Koran Jawa Pos akan dilakukan 1 Juli 2024 di DPL Arena Surabaya dan akan disiarkan langsung oleh Jawa Pos TV pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya lanjut ya ngobrol bersama dengan Dr. Herley, pemirsa di rumah. Jadi untuk pagi hari ini buat Anda yang mungkin bertanya, beliau ini prakteknya di mana? Jadi sejauh ini, sementara ini itu ada di 2 tempat yang berbeda. Oh 3 sekarang. Yang pertama itu Rumah Sakit UNER, yang kedua RSUD Basuni Mojokerto. Satu lagi? Di Rumah Sakit Rahman Rahim, Sukodono. Arah Gresik ya? Dan Darjo, arah Krian. Rumah Sakit Rahman Rahim. Jadi ada 3 pemirsa di rumah. Yang pertama di Rumah Sakit UNER, yang kedua kalau Anda memang stay-nya di Mojokerto di Rumah Sakit Basuni ya. Sama di Rumah Sakit Rahman Rahim itu di Sukodono. Oh iya sih, Sukodono kok Gresik sih. Sukodono kan arah ke Puspa Agro ya. Ya, Puspa Agro lurus itu. Betul sekali. Jadi di Rumah Sakit Rahman Rahim di Sukodono pemirsa di rumah. Arah ke Trosobo, Puspa Agro, gitu-gitu ya. Jadi Anda kalau misalkan berada di beberapa daerah itu, boleh coba untuk bisa dihampiri ya ketika Anda misalkan memang punya kendala atau mau ketemu sama Dr. Herley, pemirsa di rumah. Terus tadi juga waktu pas jeda iklan, saya sempat ngobrol sama Dr. Herley bahwa ternyata memang ada pneumotoraks Day ya? World Pneumotoraks Day, Hari Pneumotoraks Dunia. Oke, tanggal 30 Juni. besok. Dok, mohon izin, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Ini yang pertama temanya pneumotoraks. Yang kedua kasusnya memang jarang. Tapi
pasti ada alasan dong dokter kenapa sampai dibuat yang namanya World Pneumothorax Day. Kan alasannya pasti ada. Oke. Jadi ini dulu sebelum kecanggihan teknologi sekarang, pneumotorak itu mematikan, Mas. Karena kita nggak tahu kenapa ke pasien itu tiba-tiba sesek, meninggal. Meninggal. Nah, setelah diotopsi ternyata parunya kempes. Parunya kempes. Nah, dari situ ada kayak gerakan awareness gitu. Wah, berarti ini ada sesuatu ini, kenapa kok bisa parunya kempes. Akhirnya dibuatkan suatu hari namanya Pneumothorax Day. Ya, supaya mengingatkan lagi pada baik tenaga kesehatan, dokternya, bahwa ada loh penyakit yang cukup mematikan. Meskipun jarang, tapi kalau tidak diketahui dengan baik, pasien bisa meninggal. Nah, dan juga kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa ada namanya paru-paru kempes. Dan itu nggak bisa pokoknya kalau ada sesek, segera cari pertolongan, ya jadi ke dokter atau ke rumah sakit atau ke klinik untuk tahu apakah ada penyakit di dalamnya, terutama kalau misalnya ada pneumotoraknya. Jadi sebenarnya paru-paru itu pemirsa di rumah ada paru-paru molor ya dokter, paru-paru molor, ada paru-paru kempes ini tadi. Paru kempes ada. Macam-macam sebenarnya ya. Tapi dokter, oke, kita kalau misalkan ngobrol seputar masalah yang karena perlakuan dari luar nih dok, seperti yang benturan, kecelakaan atau hal lain sebagainya, mungkin itu lebih gampang gitu ya, karena kan memang kita kelihatan oleh mata. Ya. Tapi kan juga memang namanya kondisi pneumothorax ini itu bisa juga gara-gara suatu penyakit. Dan ketika saya baca itu bisa karena penyakit yang sebenarnya udah lama derita, terus lama berkembang, akhirnya efeknya itu jangka panjangnya bisa pneumothorax. Apa aja dokter penyakitnya dokter? Ya, jadi menurut statistik ya, penyebab pneumothorax paling banyak itu karena paru molor, Mas, PPOK. Ya. PPOK, parunya kan molor, jadi tipis kayak balon itu. Kalau molor kan tipis, Mas. Nah, itu ketika dia batuk, ketika dia ngeden, bergerak, mengangkat sesuatu, robek pleuranya sehingga kempes. Yang kedua, TBC, Mas. Di Indonesia terutama, di Indonesia itu penyebab pneumothorax banyak itu, kedua PPOK itu TBC, karena di sini itu endemis ya. Jadi TBC tahu ya, TBC kan tahu. Yang infeksi di paru. Nah, itu lama nggak ketahuan, ada komplikasi, ada perlukaan di pleura, kempes. Terus juga bisa karena cystic fibrosis. Cystic fibrosis itu penyakit genetik ya, di mana tubuhnya, jaringan lunaknya itu bisa membentuk balon-balon. Jadi membentuk kista-kista, nah itu bisa robek. Sebenarnya banyak lagi, seperti yang aneh itu adalah ini, katamenial. Katamenial itu pembentukan rahim di luar uterus. Jadi tubuhnya itu membentuk selapisan rahim ya, namanya kehamilan pembentukan rahim di luar di luar organnya. Nah, misalnya tuh nempel di paru, misalnya nempel di pleura ya. Ketika dia luruh, ketika dia kan habis hormonnya, dia akan luruh. Nah, itunya. Nah, itu bisa melukai pleura, namanya catamenial pneumothorax. itu yang paling aneh dari pneumothorax. Kalau yang lain tuh menyerang paru sebenarnya. Nah, ini penyebabnya ini ada pembentukan lapisan rahim di luar rahimnya sendiri. Tapi mungkin juga untuk zaman sekarang lebih bersyukur ya dokter, karena bisa diketahui ya macam-macamnya ya. Alhamdulillahnya di Indonesia hampir semua tempat sudah ada foto ronsen, Mas ya. Iya, kalau zaman dulu kan mungkin makanya sampai ada World Pneumothorax Day itu kan karena zaman dulu mungkin ketika terkena beberapa suatu kondisi kan susah nyarinya dokter ya. Ini kenapa? Bahkan juga sampai tingkat kematiannya itu sangat tinggi ya dokter kalau dulu. Walaupun sekarang memang mematikan, cuman kan setidaknya teknologi semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin berkembang juga. Setidaknya SOP-nya sudah semakin settle ya dok ya. Penyebaran dokter juga lumayan dibanding dulu. Dulu kan terpusat di kota semua. Betul. Nah pemirsa di rumah memang kalau kita ngobrol seputar masalah pneumothorax ini, kalau bahasa kerennya gitu ya, itu paru-parunya itu kolaps. Tapi kalau untuk bahasa sederhananya, paru-parunya itu kempes karena memang beberapa kondisi tertentu. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau paru-paru itu kempes, otomatis kan kita kalau pas
nafas, mengembuskan nafas, itu kan nggak nyaman. Dan tentu juga kondisinya sesak nih pemirsa di rumah. Kita nggak bisa enak kalau kita bernafas, nggak bisa plong ya dokter ya, nggak bisa berat lega. banget mas. Berat kan? Ya, saya tanyain, saya belum pernah alhamdulillah tanyain pasiennya. Tapi dokter, sama aja atau berbeda sih dok? Maksudnya gini, kalau misalkan orang kena PPOK atau orang kena namanya pneumotoraks, kan sama-sama sesak sebenarnya dokter. Itu sebenarnya sesaknya itu sama atau mungkin ada ciri khas yang berbeda dokter? Untuk PPOK itu seseknya lebih ketika dia menghembuskan nafas itu nggak bisa lega karena kan ada hambatan di pipa paru ya, di saluran nafas ya, itu ada hambatan sehingga orang untuk menghembuskan nafas itu butuh effort yang lebih tinggi. Anda kan menghembuskan nafas kan nggak pakai usaha mas, iya, semua dilek keluar semua ya. Nah pada orang PPOK ini nggak bisa kan ada hambatan, dia harus menghembuskan nafas dengan effort gitu sehingga berat. Tapi pada pneumotoraks ini seseknya lebih saat mengambil nafas. Karena saat mengambil nafas itu butuh paru yang mengembang. Jadi proses pengambilan nafas itu kan parunya ngembang dulu. Parunya mengembang, tekanan di dalam paru turun, udara dari luar tuh kesedot gitu. Nah, pada orang pneumotoraks parunya nggak mau ngembang karena tertahan oleh udara di pleura. Oh, baik. Rasanya berat dadanya, ampek banget. Nah, jadi bedanya itu kalau misalkan PPOK itu kehalangnya itu pada saat mengembuskan nafas. Tapi kalau untuk pneumotoraks kehalangnya pada saat ngambil nafas. Ya. Oh iya, karena kan nggak bisa ngembang ya dokter ya, ketekan tadi itu kan. Baik. Semoga Anda bisa paham ya pemirsa di rumah beberapa ciri khasnya. Jadi kalau untuk PPOK itu kehambatnya pada pipanya pemirsa di rumah. Jadi pas mengembuskan nafas itu kurang nyaman. Tapi kalau pneumotoraks itu kehambatnya ya paru-parunya nggak bisa ngembang. Kita kalau ngambil nafas kan paru-paru bisa ngembang dengan sempurna ya, dengan maksimal. Tapi kalau untuk yang kena pneumotoraks itu susah, nggak bisa pemirsa di rumah. Dan tentu penanganannya untuk zaman sekarang memang sudah ada beberapa tahapan-tahapan dokter ya. Jadi memang akan ada beberapa tahapan-tahapan untuk masalah penanganan pneumotoraks. Kita nanti ya akan coba untuk bahas seputar masalah penanganan atau apa-apa langkah yang bisa kita ambil kalau seseorang kena pneumotoraks pemirsa di rumah. Kita akan kembali habis kini di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Halo selamat malam pemirsa, senang sekali saya Bujang Salwi kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Tentu kita perlu untuk mengklaster gitu. Bahwasanya anak-anak ini tempat paling aman dan paling nyaman adalah di keluarganya. Untuk pencegahan dan penurunan stunting itu adalah dengan melakukan monitoring status gizi balita dan ibu hamil. Halo, saya Bram Palarai. Saya kini di Alti Orthopedic Hospital, rumah sakit khusus tulang di Kuala Lumpur. Saya hari ini di sini untuk bone health screening, membuat check-up, annual check-up untuk tulang saya. Karena sebagai seorang aktor, tubuh saya membutuhkan saya dalam keadaan optimal. Ini sesuatu yang penting, dan di sini ternyata ke semua dokternya mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Dan apa yang luar biasa di sini adalah personalized care, pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa. Kita masih bersama di program Sehat Pagi ya di Jawa Post TV. Saya masih bersama dengan Dr. Herli, pemirsa di rumah. Saya tuh kalau ngobrol nama beliau itu takut salah ucap gitu.
takut salah ucap motor dokter gitu ya. Iya, memang dulu katanya bapak saya pengen itu. Tapi sekarang udah punya kan, alhamdulillah kan dok. saya pikir-pikir yang enggak worth it, Mas. Jadi hari ini Panas tuh naik motor. iya loh, hari ini saya tuh waktu pas baca namanya dokter, aduh jangan sampai saya salah ucap gitu kan Saya ya. mau beli sebenarnya, biar ada nama, ada itunya. Janganlah dokter, nanti kehujanan kasihan dokter Ayo, lagi. panas. Jadi hari ini kita ngobrol seputar masalah pneumotoraks pemeriksaan di rumah. Nah dokter, ini kalau seandainya gitu ya dokter ya, pemeriksaan untuk pneumotoraks itu tahapannya apa aja? Misal nih dokter, ada yang kena sakit TBC itu kan katanya bisa pneumotoraks dokter ya, atau yang lainnya deh gitu. Nah sampai jadi pneumotoraks itu sebenarnya butuh berapa lama? Terus pemeriksaannya itu bagaimana dokter? Kalau kapan bisa terjadi pneumotoraks itu bervariasi Mas. Jadi tidak bisa sama setiap penyakit. Ada yang baru kena TBC didiagnosis kemarin ya, besoknya pneumotoraks, atau bahkan didiagnosis TBC karena pneumotoraksnya juga ada. Tetapi kena TBC-nya nggak mungkin saat itu, sudah lama prosesnya. PPOK juga gitu. Ketahuan PPOK ketika pneumotoraks juga ada. Karena pasiennya itu rata-rata kan orang Jawa itu gini pokoknya selama cek isok madul tetap kerja kan ya. Berarti nggak belum dirasakan. Iya. Jadi selama masih bisa bekerja berarti belum sakit. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang itu mengabaikan keluhan-keluhannya dan datang dengan kondisi yang berat. Kemudian kalau tahapan pemeriksaan ya, seperti penyakit yang lain, ya pasti pertama ditanya-tanyain dulu, anamnesis namanya ditanyain, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, di sini ditekankan kepada dokter-dokter dengan word pneumotoraks ini diharapkan dokter-dokter itu aware bahwa ada namanya pneumotoraks, sehingga ketika ada pasien sesek jangan lupa diperiksa parunya apakah ada tanda-tanda pneumotoraks gitu. Kemudian untuk memastikannya bisa dengan foot ronsen cukup. Oke dok, tapi ini sebelum kita ke pertanyaan yang saya mau bacakan ya dokter ya, untuk pneumotoraks itu bisa sembuh nggak sih dokter, atau sama kayak PPOK? PPOK itu kan setahu saya cuman bisa dipertahankan semaksimal mungkin saja kondisinya, gitu. Bagaimana dokter? Jadi pneumotoraks ini bukan penyakit tunggalnya Mas ya. Jadi pneumotoraks ini adalah akibat dari penyakit lain ya. Meskipun ada pneumotoraks yang simple primer ya. Jadi dia memang tunggal pneumotoraks. Kalau itu insya Allah tidak ada masalah kalau ada. Tapi kalau penyebabnya karena penyakit lain, karena TBC, karena PPOK, pneumothoraxnya sendiri mungkin bisa diatasi, tapi kita juga harus menangani penyakit dasarnya. Misalnya dia TBC ya harus diberikan obat TBC. Ya dia PPOK ya harus dikontrol PPOK-nya supaya tidak tambah molor parunya. Kalau tambah molor, tambah tipis lagi parunya, mudah untuk robek gitu. Jadi penanganan penyakit dasar ini sangat penting. Jadi selain pneumotoraks, kalau pneumotoraksnya sudah tahu penanganannya. Nah, yang paling penting dokter ya, sebelum kita ngobrol ke penanganannya, kita boleh nggak untuk baca yang pertama dulu dokter? Boleh. Supaya ini yang sudah masuk mungkin tidak menunggu lama dan juga bisa dilihat juga oleh pemirsa di rumah yang lain ya. Nah dokter, ini memang pertanyaan basic, jadi supaya pemirsa di rumah itu juga paham gitu kira-kira yang sehat yang seperti apa. Jadi Pak Suudi Afandi ya, benar ya dari Gresik ya. Ini tanyanya adalah, dokter selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dokter tanda-tanda kalau paru-paru itu sebenarnya sedang dalam keadaan tidak sehat selain sesak nafas? Nah, apakah olah nafas dokter, itu kan olahraga yang buat pernafasan dokter ya, itu memang bisa menjaga kesehatan paru-paru ya dokter ya? Nah, monggo silakan. Terima kasih. Jadi banyak penyakit paru itu yang subklinis, jadi tidak ada gejala ya. Tidak ada gejala sebelum dia berat. Kalau dia misalnya luas kerusakannya atau kerusakannya di satu tempat tapi hebat banget, bisa menutup salah satu pipa, itu baru kerasa seseknya, baru keluar batuknya. Tetapi kalau dia seperti TBC itu awal-awal tuh nggak ada gejala, tapi sebenarnya sudah ada penyakit. Nah, itu pentingnya namanya medical check up. Jadi ketika check up dilakukan foto ronsen, kelihatan kalau ada kelainan. Kemudian ada namanya tes spirometri. Spirometri itu untuk mengukur bagaimana paru kita bisa mengembang dan mengempis dengan baik. Nah, itu diukur di situ. Ketika ada kelainan ya berarti ada gangguan paru biasanya gitu.
Sebenarnya paru itu juga nggak hanya dari paru ya. Misalnya gangguan ginjal juga bisa menyebabkan gangguan paru loh Mas. Gangguan ginjal, gangguan jantung. Lambung itu bisa kalau misalnya lambungnya naik masuk ke kerongkongan, tenggorok, kemudian sampai ke paru bisa menyebabkan infeksi di situ, keradangan di situ juga bisa. Baik. Jadi medical check up saran saya. Jadi intinya sih pesan di rumah ya, kalau ditanya gejalanya apa sih paru-paru yang nggak sehat selain sesak nafas, agak susah ya dokter ya, karena kan memang beberapa itu tanpa gejala. Jadi memang kalau mau tes itu ya ada tes namanya spirometri tadi. Spirometri, foto ronsen. Penting nggak sih dokter kalau misalkan kita itu udah usia-usia, ya kalau bekas perokok atau mantan perokok pasti perlu pemeriksaan ya. Cuman kalau misalkan nih kayak kita segera check up dokter, umur 30, cobalah tes spirometri. Siapa tahu memang tanpa kita sadari banyak kasus yang ditemukan ternyata paru-parunya memang ada gangguan gara-gara tes dokter. Ada nggak dokter kayak gitu dokter? Banyak. Jadi spirometri ini belum umum gitu di Indonesia. Beda sama rekam jantung yang udah banyak yang tahu. Spirometri ini jarang dilakukan karena prosesnya agak butuh effort dari pasiennya ya, dari yang bersangkutan. Kira ECG kan tinggal tidur kemudian direkam. Ini beda, pasiennya disuruh niup dengan keras. Nah, ini yang rata-rata membuat pasien itu ogah. Tapi sekarang udah lumayan beberapa perusahaan itu melakukan spirometri pada pasiennya, terutama kalau pasiennya itu terpapar debu atau serbuk-serbuk yang terus-menerus, uap kayak gitu. Nah, itu kan menyebabkan kerusakan paru. Nah, ada beberapa perusahaan yang sudah mulai aware dilakukan spirometri rutin supaya tahu kondisi paru dari pekerjanya gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan segera diobati. Baik. Perokok itu sering ketemu nanti PPOK yang subklinis. Jadi sebenarnya sudah ada hambatan tapi belum tahu. Atau udah tahu dokter, cuman rokok kan juga lebih enak gitu kali ya. Itu masalahnya. Jadi terkadang memang pemirsa di rumah seperti yang tadi Bapak Suudi tanyakan, ya kalau untuk mau lebih mengetahui sih Bapak, sebenarnya itu bisa untuk melakukan cek sih namanya spirometri gitu ya. Jadi pada intinya nanti akan ketahuan nih apakah paru-paru kita itu kualitasnya itu baik atau ternyata memang ada gangguan ya dokter ya. Karena kan juga namanya kita mungkin dulunya ditunjang karena punya kebiasaan merokok, walaupun udah berhenti, tapi kan bekasnya masih ada ya dokter. Betul. Ya. Oke, semoga membantu ya Bapak Suudi ya. Kita lanjut ke tema kita, pneumotoraks. Nah, penanganannya dokter, itu bagaimana? Langsung dokter, Bapak berarti ini karena kondisinya pneumotoraks, ngamar seminggu, atau memang itu berobatnya sambil berobat jalan dokter, karena memang butuh waktu yang tahapan lama. Pneumotoraks rata-rata kita rawat inapkan Mas, karena kita butuh observasi. Jadi pneumotoraks yang paling sederhana pun, pneumotoraks simple primer ya, itu kita observasi dulu, kita berikan oksigen dalam jumlah besar sehingga parunya bisa mengembang dan mendorong balik udara yang ada di pleura. Atau yang pneumotoraks yang harus dipasang selang dada. Jadi sebagian besar pneumotoraks itu harus dipasang selang dada karena parunya nggak akan mungkin ngembang sendiri. Jadi paru mengembang sendiri itu hanya pada pneumotoraks yang simple ya. Yang simple yang sudah kompleks itu nggak bisa, sehingga kita harus pasang selang dada dan kita sedot misalnya udaranya. Udaranya itu ada mesin di bawah, ada mesin namanya suction ya. Udara itu kita sedot sehingga parunya itu kembali mengembang karena pleuranya tadi udaranya disedot habis. Parunya ngembang sendiri. Oke, berapa waktu sih dok untuk penyembuhan yang namanya pneumotoraks dokter sehingga sampai akhirnya maksimal kembali gitu dokter? Macam-macam Mas. Ada yang baru gitu saya pasang selang dada langsung ngembang ada. Oke, tapi nggak selamanya kan ada selang itu dokter? Nggak, nah udah ngembang gitu ya nanti kita lepas. Kalau udah ngembang kita lakukan pemeriksaan ulang, kita jepit selangnya, kita jepit nggak ada kok nggak kempes lagi ya udah kita lepas. Atau bahkan ada waktu saya pendidikan itu ada yang pneumotoraksnya menetap sampai 2 bulan ada juga Mas. Jadi selang dada itu terpasang di situ selama 2 bulan. Akhirnya kita lakukan rapat dengan dokter-dokter yang dari bidang ilmu yang lain ya. Akhirnya diputuskan untuk dioperasi. Jadi dicari lubangnya di mana, dijahit. Oke. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat penanganannya itu case by case ya dokter. Case by ya. case. Jadi ada yang langsung ketika ini memang
kalau bahasanya agak sedikit ekstrim dokter ya, tapi itu kan memang sebenarnya ya tindakannya seperti itu, kasih selang. Ya, pasang selang lewat dada sini. Nanti kembang, kalau udah oke diambil langsung. Lepas. Tapi ada beberapa kasus yang memang agak sedikit lama prosesnya. Berarti dokter, kalau yang dokter jelaskan barusan, sepaham saya dan juga pemirsa di rumah, pneumotorax ini tuh berarti bisa kembali optimal ya dokter ya. Beda sama POK. POK itu kan yang memang harus seterusnya kalau tidak salah kan dokter. Karena kan memang harus dipertahankan itu jadi maksimal saja, bukan menyembuhkan. Tapi kalau pneumotorax berarti bisa dikembalikan ke kondisi awal ya dokter ya. Selama tidak ada kerusakan hebat dari pleuranya bisa mas. Jadi dengan pemasangan selang dada, disuction, parunya mengembang, udah dilepas selang dadanya. Tapi kalau dia kompleks, misalnya TBC yang luas atau PPOK yang lama dan sudah pneumotorax, tapi ini lama sudah sebenarnya pneumotoraxnya subklinis, tidak tahuan pneumotorax. Nah itu biasanya fistulnya itu bandel gampangannya. Nah ini biasanya kita butuh kolaborasi dengan dokter bedah toraks dan radiologi untuk nyari lubangnya di mana, kemudian kita dijahit itu sama dokter bedah toraksnya. Itu dia, karena kan kadang-kadang itu memang pemirsa di rumah butuh penanganan yang cepat ya tadi, makanya kalau zaman dulu fatal ya dokter ya, karena perkembangannya kan belum semaju sekarang. Sampai ada World Pneumothorax Day yang jatuh pada tanggal 30 Juni besok ini pemirsa di rumah. Nah, yang saya baca-baca juga nih dokter, kalau seandainya kondisi pneumothorax itu dibiarkan atau mungkin telat penanganannya, itu akan bisa berakibat fatal dan bahkan juga sampai ada bukan komplikasi sih, tapi sampai ada efek yang lainnya dokter. Bener ya dokter ya? Atau memang bisa jadi komplikasi yang lain dokter? Monggo silakan. Kalau komplikasinya ya namanya suatu rongga yang sebenarnya tidak ada ya. Pleura itu kan harusnya tidak ada rongga yang besar yang tidak ada isi udara. Nah, membawa udara ke dalam pleura itu juga membawa bakteri kan ke situ. Sehingga kalau dibiarkan tidak segera ditangani, biasanya tertimbul infeksi di dalam pleura dan bisa menyebabkan terisi cairan. Jadi awalnya itu isinya udara, kemudian dia jadi terisi cairan atau nanah. Nah, ini lebih susah lagi untuk penanganannya karena kalau cairan atau nanah itu biasanya akan membentuk benang-benang fibrin yang menahan paru itu bisa pleuranya itu bisa nempel lagi gitu. Nah itu sebaiknya ketika udah tahu ada pneumotorax ya segera untuk dilakukan pemasangan selang untuk disedot udaranya supaya segera nempel pleuranya, enggak membentuk rongga lagi. Karena kan memang kondisi seharusnya tanpa rongga dokter ya. Harusnya tanpa rongga karena pleura itu harusnya dia nempel gini, dua lapis itu. Aduh, itu dia makanya harus di rumah ya. Oke, kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu. Habis jeda saya akan coba untuk baca pertanyaan yang masuk lagi. Setahu saya habis gini ada Ibu Tuti ya yang nanti akan kita coba untuk provide pertanyaannya. Habis gini Anda masih sama kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Halo, saya Bram Palarai. Saya kini di Alti Orthopedic Hospital, rumah sakit khusus tulang di Kuala Lumpur. Saya hari ini di sini untuk bone health screening, membuat annual check up untuk tulang saya. Karena sebagai seorang aktor, tubuh saya membutuhkan saya dalam keadaan optimal. Ini sesuatu yang penting dan di sini ternyata kesemua dokternya mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan jam terbang melebihi 20 tahun. Dan apa yang luar biasa di sini adalah personalized care, pemeriksaannya itu sangat bagus, luar biasa.
Pemirsa di rumah, pertanyaan berikut ini juga sebenarnya bisa menjadi pembelajaran juga buat kita, karena biar kita itu bisa tahu sebenarnya sesak nafas yang seperti apa sih yang harus kita waspadai bersama. Karena memang kita kalau habis kerja, habis olahraga terutama, atau habis melakukan hal yang jangka panjang bikin kita lelah, itu kan memang terkadang wajar ya kalau kita tuh agak sedikit sesak lah atau menggas-menggas gitu ya. Kita habis lari 5 kilo gitu kan ya. Capek. Itu kan wajar dokter ya. Tapi kan memang ada beberapa sesak nafas yang sebenarnya itu tidak wajar. Nah ini yang ditanyakan adalah mirip dokter. Topiknya demikian. Dokter, Ibu Tuti itu bertanya. Beliau ini kalau pulang kerja itu kadang-kadang dadanya terasa kayak sesek gitu dokter. Nah sebenarnya faktor kecapean itu atau faktor yang lain itu bagaimana cara untuk mengetahuinya? Apakah ini memang karena penyakit atau memang karena kecapean atau lain sebagainya? Karena untuk usia beliau pun juga masih muda, dokter, 45 tahunan. Ini juga buat kita-kita nih, kadang-kadang tuh kita suka bilang, alah nggak apa-apa, paling kecapean. Padahal sebenarnya apa-apa dokter gitu. Terima kasih Bu Tuti, selamat pagi. Jadi terima kasih pertanyaannya. Sesak nafas itu sebenarnya subjektif, Mas. Itu adalah suatu sensasi rasa tidak nyaman ketika bernafas. Penyebabnya bisa dari paru, bisa dari jantung, bahkan bisa dari luar dada, ya, ginjal, dari lambung, dari perut, dari manapun, ya. Olahraga juga atau bekerja berat juga bikin sesak. Nah, kalau Bu Tuti ini bilang pulang kerja capek, kemudian sesak. Ini juga penyebabnya banyak. Bisa sebenarnya parunya memang sudah ada masalah ya, ada apa namanya ya, ada gangguan di situ, ada kelainan di situ, tapi yang nggak terlalu luas sehingga ketika dia melakukan aktivitas yang berat baru keluar seseknya ya. Karena ada namanya mekanisme kompensasi ya. Paru kan ada dua. Alhamdulillahnya Tuhan tuh nyiptakan kita itu paru itu dua. Kalau ada satu yang sakit, satunya akan mengkompensasi. Jadi satunya akan bekerja lebih berat, lebih tinggi ya untuk mengkompensasi satunya. Nah, ketika dia aktivitas berat, kompensasinya nggak mungkin memenuhi kebutuhan oksigen itu, baru terasa sesek. Itu bisa yang pertama alternatif. Yang kedua, bisa juga kelainannya di luar paru, misalnya karena berat, stres, asam lambungnya juga tinggi, sehingga untuk nafas itu nggak enak karena sebah perutnya, karena perutnya rasa penuh sehingga nafas itu nggak nyaman, itu juga bisa. Atau yang sering juga itu stres sebenarnya, Mas. Stres sendiri itu tanpa apa-apa juga sesek sendiri ya. Pernah orang ya dibentak tuh sesek. Karena ada kan yang anak ospek dibentak tuh sesek, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa parunya. Nah, serangan panik juga. Serangan bisa panik sesek. itu namanya. Ya, itu serangan kejiwaan, itu juga bisa menyebabkan sesak. Nah, sebaiknya Ibu memeriksakan diri ke dokter karena berdasarkan anamnesis itu anamnesisnya kan nggak mungkin kalau cuma ini kan Ibu cuma satu sisi aja, satu straight gitu aja. Informasi yang saya dapatkan itu banyak yang harus didapatkan oleh dokternya, itu kan banyak yang perlu didapatkan, kemudian perlu melakukan pemeriksaan fisik, bahkan kalau perlu foto ronsen nanti. Nah, itu untuk tahu parunya ada masalah atau enggak. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, itu juga untuk pengecekan dini ya dokter ya. Lebih dini. Kalau nggak pernah periksa sama sekali kan nggak ada salahnya dokter ya. Kan mending ketika periksa, oh ibu nggak apa-apa ternyata, kita bisa lega. Alhamdulillah. Itu misalnya, cuma kelainannya karena stres gitu ya, mungkin kita bisa konsulkan ke psikolog atau psikiater untuk menangani itu. Atau kalau salah lambung ya kita kirim ke penyakit dalam untuk menangani lambungnya gitu. Daripada nggak periksa tapi ternyata tahu-tahu ada masalah, kan juga lebih fatal juga. Jadi makanya periksa aja, tidak apa-apa untuk Ibu Tuti gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter, cuman sayang memang sama Kak Nura ini itu tidak dijelaskan sakitnya apa. Jadi itu Kak Nura tanya dari Bitung tuh lumayan jauh ya dokter ya. Iya. Assalamualaikum dokter, ibu saya waktu itu sakit paru-paru. Nah ini nih yang nggak disebutin, sakitnya tuh paru-paru apa gitu. Kata dokter spesialis paru, itu memang sudah dinyatakan sembuh. Tapi dahaknya itu suka keluar darah, dokter. Itu apakah penyakit baru atau seperti apa dan bagaimana dokter? Monggo.
Kalau saya dengar ceritanya ini kemungkinan ini tapi ya saya belum pasti karena saya nggak menangani ibunya Mbak Nura tadi ya. Kemungkinan ibunya Mbak Nura ini kena TBC dulunya ya. Kemudian kena TBC, udah ikut pengobatan yang cukup minimal 6 bulan dan dinyatakan sembuh oleh dokter yang menangani. Nah, TBC ini ada namanya sequel. Sequel itu suatu kelainan pasca suatu penyakit. Nah, sequel TBC itu salah satunya itu jeratan pada pembuluh darah. Nah, kalau terjerat pembuluh darahnya itu akan seperti selang ya, pipa selang air itu kalau dijerat di sini kan dia melembung di sini. Nah, ketika batuk, ketika ada hentaan, misalnya ngeden angkat-angkat berat gitu, dia robek. Karena tekanan yang tinggi di dalam toraks, di dalam dada, dia robek pembuluh darahnya sehingga keluar darahnya. Itu namanya batuk darah pasca tuberkulosis itu jamak terjadi banyak. Apakah itu TBC-nya kumat? Bisa ya, bisa enggak. Nah, itu perlu pemeriksaan lagi. Nah, mungkin perlu diperiksakan ulang ke dokternya untuk memastikan TBC-nya enggak kumat. Apakah ini cuma kelainan pasca tuberkulosis atau TBC-nya kembali kambuh. Diperiksakan, kalau TBC-nya kembali kambuh ya diobati lagi. Tapi kalau kelainan pasca tuberkulosis ya nanti ditangani sebagai kelainan pasca tuberkulosis. Jadi memang ada beberapa kondisi di mana ketika setelah pasca tuberkulosis itu ada kondisi kita tuh terkadang darahnya dokter ya. Nah, itu memang jamak terjadi pemirsa di rumah, tapi jangan dibiarkan soalnya itu ada penanganannya. Atau bahkan kena penyakit lain Mas juga bisa. Jadi kelainan yang lain juga bisa. Makanya kalau ada batuk darah ya diperiksakan ke dokter paru. Oke, baik. Semoga membantu ya untuk Kak Nura. Jadi ibunya monggo silakan untuk bisa dibawa ke dokter yang mungkin dulu menangani kondisi dari Ibu Nura. Kita ke pertanyaan berikutnya kalau begitu. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah wanita itu bisa kena pneumotorax juga? Oh, cowok cewek bisa. Ya, bisa. Benar, karena mungkin sering terkena polusi udara, naik motor, naik mobil pun juga kadang namanya polusi ya dokter ya. Walaupun AC ruangan pun juga kadang kan pasti sedikit banyak ada ininya juga. Atau mungkin pekerjaannya dokter karena memang di pabrik mungkin atau yang menghirup zat kimia lainnya gitu. Jadi jawabannya emang bisa gitu ya, tapi meskipun untuk lebih sering cowok Mas. Jadi secara statistik cowok yang kena pneumotorax lebih banyak cowok karena banyak ulahnya kali dokter. Ini karena rata-rata pekerja pabrik itu kan laki-laki. Oh iya. Yang lebih sering bekerja laki-laki. Perokok paling banyak laki-laki sehingga gangguan paru. Secara statistik pun gangguan paru itu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Nah, kanker paru misalnya itu kan banyak laki-laki dibanding perempuan. Jadi memang secara statistik itu laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan wanita juga kena pneumotorax. Maksudnya saya juga banyak yang perempuan. Gitu. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum saya jeda iklan ya dokter ya. Ini ada yang bertanya, dok, kalau seandainya ada orang dengan TB lalu penanganannya itu mungkin telat, tidak tertangani gitu dokter. Efeknya apa sebenarnya dokter? TB itu penyakit itu silent ya, dia itu pelan-pelan membunuh kita ya. Jadi dia ngerusak paru itu awalnya tuh nggak ada rasa apa-apa, lama-kelamaan ketika sudah luas baru kerasa. Kalau telah ditangani misalnya terjadi kerusakan paru lebih luas ya, ini bisa sesak nafas hebat, bisa batuk darah, bisa pneumotorax yang ini tadi, atau bisa ada airnya nanti. Jadi pleura itu kalau nggak isinya harusnya vakum, nggak ada isinya ya. Tapi pada kondisi tertentu dia terisi udara namanya pneumotorax, atau dia terisi air namanya efusi. Nah, pada TBC yang lebih advance itu lebih berat, itu bisa juga terjadi terisi air. Nah, itu juga menyebabkan sesak nafas hebat ya. Banyak sekali, TBC-nya juga bisa nyebar ke organ lain misalnya. Dan juga bisa menular yang lain ya dokter ya? Ya, kepada TBC itu terkenal atau sudah dibuktikan bahwa dia itu penyakit yang menular ya. Kayak COVID kemarin tuh nular itu. Tapi setidaknya kita udah punya penanganan SOP untuk masalah TB dengan pengobatan yang rutin, terstruktur, terawasi. Itu nanti akan cepat tertangani ya dokter. Alhamdulillah sudah ditemukan dan Indonesia juga sudah mengadop
pengobatan itu. Dan itu nyaman loh dah. Obatnya zaman dulu tuh obat itu disuntikin Mas. Sekarang udah minum semua ya. Jadi Indonesia juga udah mengadop itu. Alhamdulillah tingkat kesembuhan juga tinggi Indonesia itu. Betul. Dan alhamdulillah juga pesan di rumah ya, ketika pengobatan TB itu berjalan, itu nanti virusnya akan tidak menular. Bakterinya bukan virus, bakterinya. Jadi bakterinya dengan pengobatan dia mati. Dia mati sehingga jumlahnya sedikit sekali. Risiko penularannya lebih kecil. Makanya kan sekarang itu juga ada program pemerintah sampai saat ini di rumah untuk menangani masalah TBC atau TB itu dengan pengobatan minimal tuh 6 bulan. Ya, dokter ya. Oke. TOS, apa artinya? Temukan, obati sampai sembuh. Asik. Kita break dulu dari rumah, kita coba akan jeda iklan. Kita masih punya satu segmen terakhir di program Sehat Pagi. Kami akan segera kembali. Kolesterol, hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Halo, selamat pagi pemirsa Jawa Pos TV. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Pos TV. Kita lagi berada di segmen terakhir di rumah untuk pagi hari ini bersama dengan Dr. Herley, dan kita lagi ngobrol seputar masalah pneumotoraks yang pada tanggal 30 Juni besok ternyata itu ada peringatannya World Pneumothorax Day, yang dimana ini juga membuat kita harus sadar kalau yang namanya penyakit pneumotoraks itu memang harus segera ditangani. Jadi cepat tertangani, cepat terselesaikan juga ya dokter ya. Dokter, apa yang sering bikin penanganan untuk menangani pneumotoraks itu gagal atau jadi lebih lama? Apa dokter? Sebenarnya pneumotoraks itu kalau tidak ada lubang atau bocornya itu yang menetap ya, dengan pemasangan selang itu harusnya sudah ngembang sendiri Mas. Nah, ketika dia membentuk lubang yang menetap ya, namanya fistula ya, itu parunya nggak mau ngembang meskipun kita suction dia ngembang. Ketika suction kita hentikan, dia kempes lagi. Nah, ini perlu penanganan lebih lanjut. Kita harus melakukan CT scan, kita cari apakah beneran ada lubang. Kalau ada lubang ya kita nanti konsultasi ke dokter bedah, bedah torak. Ini harus dilakukan penjahitan. Dengan dijahit, fistulnya akan nutup, parunya akan ngembang. Oke, jadi paling penting itu sebenarnya penanganan yang tepat ya dokter ya. Karena kadang-kadang itu yang bikin susah ya kita sendiri, kita nggak periksa, udah ada keluhan. Biasanya itu kalau udah lama, jadi dia nggak ngerasa, dia udah sesek sebenarnya, dia nggak mau periksa, udah ada fistulnya, baru kempesnya meluas, kempesnya baru datang. Karena mungkin beliau ngerasa dokter, cuman aduh nanti kalau periksa malah jadi kenapa-kenapa gitu ya. Kan orang kadang tuh takut periksa, nanti ketika periksa malah jadinya gimana-gimana gitu kan. Makanya nggak boleh pemirsa di rumah untuk kita takut untuk periksa, karena dengan periksa kita bisa paham apa yang terjadi di tubuh kita. Dokter, ada pesan mungkin seputar tema kita pagi hari ini, monggo silakan. Pesannya mungkin jadi pneumotoraks ini cukup mematikan ya, kalau tidak ditangani dengan baik. Namun dengan teknologi saat ini, insya Allah penanganan pneumotoraks lebih komprehensif saat ini ya. Jadi lebih
lebih tertangani dibanding zaman dulu. Jadi tidak usah takut untuk membersihkan diri. Nah, yang paling penting adalah kita jangan sampai kena pneumotorak. Bagaimana caranya? Ya kita hidup sehat ya. Kita hindari rokok, ya. Kita hindari polusi. Kita lebih banyak menghirup udara segar. Kita olahraga rutin. Dengan olahraga rutin, pengembangan paru juga akan lebih bagus karena otot-ototnya dia lebih kuat. Ya, otot-otot di dinding dada itu lebih kuat sehingga parunya mengembangnya lebih bagus. Itu sih, yang penting itu gaya hidup sehat untuk menghindari pneumotorak. Ya itu dia, gaya hidup yang sehat untuk bisa kita menghindari namanya pneumotorak di rumah. Sama satu lagi nih, selain gaya hidup yang sehat, kita nggak boleh lupa untuk juga bisa lebih aware lagi ya dokter ya terhadap pernafasan kita. Karena kadang-kadang tuh kita udah ngerasa nggak enak, kita udah ngerasa ada gangguan, tapi yang seperti dokter Herli sampaikan, kadang tuh kita males untuk periksa atau mungkin memilih untuk tidak dirasakan. Betul. Jadi makanya nanti penanganannya makan ngerembet, lambat, malah berat kemana-mana. Jadi nggak cepat selesai dari rumah ya. Beliau berpraktek di 3 tempat yang berbeda. Yang pertama di Rumah Sakit UNER Kota Surabaya, yang kedua di Mojokerto. Di mana dokter? Rumah Sakit Umum Daerah Basuni, RA Basuni. Oke, dan satu lagi di daerah Sukodono, di Rumah Sakit Rahman Rahim. Oke, di Rumah Sakit Rahman Rahim dan juga Rumah Sakit RA Basuni untuk yang di Mojokerto. Kalau Anda mau ketemu sama beliau, itu boleh silakan ke 3 tempat tersebut. Tapi semoga Anda kalau ketemu sama beliau di tempat makan aja gitu ya. Pas lagi istirahat. Makan, pas lagi istirahat, pas lagi mungkin jalan-jalan, ketemu sama dokter Herli kan nggak apa-apa gitu ya. Dan jangan lupa juga bisa di rumah untuk ikuti dan menyaksikan Malam Gebiar Pembaca setia 75 tahun Jawa Pos ya. Harinya hari Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 di DBL Arena Kota Surabaya. Nanti akan ada pengundian Grand Prize nih dan juga Super Grand Prize untuk ulah Platinum 75 tahun Koran Jawa Pos. Gak kerasa ya, kita udah ultah Platinum nih 75 tahun dari Koran Jawa Pos. Hadiahnya itu ada 2 mobil. Yang pertama ada Hyundai Stargazer, sama yang kedua ada Honda Brio Satya. Lagi dipajang di depannya Grapena ya. Ya wes, semoga Anda beruntung. Jangan lupa tanggal 1 besok ya, tanggal 1 Juli hari Senin. Makasih Pak Dokter udah hadir sama kami. Makasih, semoga diundang. bisa membantu semua peserta di rumah yang mungkin saat ini sedang butuh informasi tentang masalah paru-paru. Gara-gara syuting barusan, Anda jadi lebih tahu, lebih paham, dan lebih bisa untuk memilah mana informasi yang benar, mana yang tidak ya. Kalau Anda kelewatan nonton kami, nggak masalah. Anda bisa buka untuk YouTube channel kami di Jawa Pos TV. Di sana kami akan upload siaran ini secara periodik sehingga Anda bisa tonton ulang atau bisa save atau juga mau share ke keluarga Anda. Kami akhiri ya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.